Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Siti. Waalaikumsalam pagi Mbak Putri. Untuk presentasi hari ini jadwalnya yaitu kelompok 11 dan kelompok 5. Jadi langsung saja ke kelompok 11. Dari kelompok 11 mungkin bisa on cam biar saya tahu yang presentasi yang mana. Dari kelompok 11 yang mau share screen? Arini. Coba silahkan share screen dulu. Baik, kalau gitu waktu dan tempat saya persilahkan untuk kelompok 11 presentasi. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya di sini kami kelompok 11 ingin melakukan presentasi. Di sini kami ada terdiri dari 3 orang, ada Tio, Arini, dan saya sendiri Philip. Di sini kami akan membawakan materi tentang testing di dalam era digital. Oke, lanjutnya. Nah, ada beberapa topik utama yang akan kami bahas di sini. Jadi karena di dalam di sini adalah lingkupnya adalah di dalam era digital, maka fungsi test engineering tidak hanya menjadi sebuah role pekerjaan lagi, tapi namun sebagai sebuah set skill dan aktivitas yang mampu dilakukan oleh orang dalam berbagai role pekerjaannya. Jadi di sini ada 3 poin yang akan kami bahas, yaitu melakukan testing terhadap dan dengan intelligent machines. Kemudian yang kedua, melakukan testing terhadap intelligent machine tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana testing dengan menggunakan intelligent machine. Oke, yang pertama, melakukan testing terhadap dan dengan menggunakan intelligent machines. Nah, tadi ya selanjutnya. Nah, tadi jadi terdapat beberapa pertanyaan yang mungkin akan menjadi salah satu tarikan pembahasan kami. Yang pertama, apakah melakukan testing dengan AI berbeda dengan tes tradisional? Yang kedua, apakah kita bisa menggunakan robot dalam melakukan software testing? Dan yang ketiga, apakah AI mampu mengambil alih kegiatan software testing? Oke, selanjutnya. Oke. Yang pertama, melakukan testing terhadap intelligent machines. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kalau misalnya sebelumnya, jadi terdapat kalau misalnya di dalam lingkup era digital, testing tadi menjadi sebuah set skill-skill. Nah, namun skill-skill dan aktivitas yang diperlukan tadi sangat banyak, sehingga kemungkinan sangat sulit menemukan seseorang yang memiliki semua skill tersebut. Sehingga dibutuhkanlah sebuah di sini tim untuk digital test. Nah, tim digital test ini kemungkinan akan dibantu oleh intelligent machines. Nah, di dalamnya kita harus tahu di mana intelligent machine itu harus di testing juga kan.
Kemudian bagaimana melakukan testing dengan intelligent machine yang sudah di testing tersebut, dan bagaimana kegunaan intelligent machine untuk membantu software testing. Nah, kalau untuk testing dengan intelligent testing, mungkin beberapa teman sudah tahu di mana dibutuhkan matriks evaluasi dan formula yang tepat untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan, di mana outcome dari testing tersebut berdasarkan dari data input dan model data yang telah di-training. Nah, di sini pun data input akan bertambah seiring waktu dan berubah, sehingga akan terjadi perubahan terus-menerus. Selanjutnya, nah, dari sudut pandang dalam era digital, untuk melakukan testing dibutuhkan beberapa sudut pandang, di mana kita itu harus menilai hal-hal yang akan diterapkan dalam era digital tersebut. Sudut pandang dalam melihat kualitas dari sebuah sistem terus berubah seiring waktu, di mana di sini terdapat beberapa sudut pandang yang digunakan untuk menjadi pendekatan dalam era digital. Dan di sini ada beberapa sekitar 6 yang menjadi sudut pandang utamanya. Yang pertama di sini adalah mekanikal. Dari mekanikal, di sudut pandang ini dalam era digital, bagaimana sebuah alat digunakan mampu dan sesuai standar dalam melakukan tes. Kemudian dari elektrikal, untuk elektrikal di sini sudut pandangnya ialah penggunaan jaringan, kemudian bagaimana transfer daya atau baterai dan kelistrikannya. Kemudian selanjutnya information processing. Dalam hal ini di dalam dunia digital, era digital ini, sudut pandang pengolahan informasi ini sangat penting karena data harus diolah dengan baik dan kita harus melihat cara baru dalam mengolah informasi di era digital ini. Kemudian machine intelligence di sini adalah pokok yang kita bahas, di mana bisa dilihat kalau misalnya dari sudut pandangnya ada nantinya perbedaan terhadap melakukan testing terhadap intelligent machine dan testing secara tradisional. Kemudian business impact. Impact ini kita harus bisa melakukan bagaimana si intelligent machine tersebut mampu secara positif berkontribusi terhadap berkembangnya bisnis tersebut. Nah, jadi kalau untuk tim IT harus mengerti bagaimana mereka mengevaluasi karakteristik dari mesin tersebut dan apakah sudah berkontribusi dengan baik terhadap bisnisnya. Kemudian selanjutnya social impact. Nah, dari social impact ini bagaimana sebuah inovasi tersebut yang di dalam era digital ini melakukan membantu ataupun menggantikan manusia. Nah, di sini kita melihat bahwa bagaimana sudut pandang dari perubahan atau pergantian tersebut. Kemudian selanjutnya, nah, kalau untuk di sini terdapat beberapa keuntungan dari tadi memakai AI, di mana kita mendapatkan feedback yang langsung dan cepat, mendapatkan evaluasi secara akurasi dan efisiensi yang baik, memudahkan analisa data yang banyak sekaligus, mempersingkat waktu, membantu mengurangi time bisnis, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, kalau di sini kita bisa melihat beberapa contoh sederhana penggunaan algoritma AI dalam software testing. Di sini bisa dilihat bahwa ada multilayer perceptron atau mungkin di sini ada SVM. Nah, di sini terdapat algoritma tersebut mampu membantu prediksi dari bagian prediksi, GUI, kegagalan, planning, ataupun test case.
Oke, jadi yang berikutnya ini ada beberapa karakteristik yang digunakan untuk mendefinisikan dan menguji suatu kualitas mesin. Yang pertama itu ada intelligent behavior, di mana intelligent behavior ini suatu kemampuan untuk memahami. Hal ini tuh mencakup penalaran, ingatan, imajinasi, dan penilaian yang masing-masing kemampuannya ini tuh bergantung pada kemampuan yang lain. Nah, di intelligent behavior ini mencakup yang pertama itu ability to learn. Nah, ability to learn itu kemampuan untuk memahami dan mengambil keuntungan dari suatu pengalaman. Ability to learn ini sendiri memiliki 3 tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama adalah pembelajaran berbasis aturan. Lalu tingkatan yang kedua ini didasarkan pada pengumpulan dan penafsiran data. Lalu tingkat yang ketiga ini belajar dengan mengamati perilaku orang lain dan meniru perilaku tersebut. Lalu yang kedua itu ada improvisasi. Improvisasi ini kekuatan sistem cerdas untuk membuat keputusan yang tepat dan dalam situasi yang baru. Lalu yang ketiga ini transparasi pilihan. Harus kalau sistem AI itu mengambil keputusan itu harus transparan. Nah, berdasarkan input data, misalnya dalam kasus penggunaan. Lalu kolaborasi atau kerjasama dalam tim, itu mesin dapat bekerja sama dengan orang atau mesin yang lain dalam satu tim. Nah, mesin itu harus mewaspadai orang-orang di sekitarnya dan mengetahui saat seseorang ingin berinteraksi dengan mesin tersebut. Lalu yang ketiga itu interaksi alami, yang kelima itu interaksi alami. Nah, interaksi alami ini tuh sangat penting dalam baik komunikasi verbal maupun nonverbal. Lalu yang berikutnya ini ada karakteristik moralitas, yaitu prinsip-prinsip tentang perbedaan antara benar dan salah atau perilaku yang baik dan buruk. Yang pertama itu ada etika. Nah, etika ini didasarkan oleh berbagai prinsip. Nah, prinsip-prinsip yang penting itu misalnya hukum, aturan, dan regulasi. Tetapi untuk etika ini sendiri, nilai-nilai moral yang tidak tertulis itu yang paling penting. Lalu yang kedua itu ada privasi, yaitu keadaan bebas dari gangguan yang tidak diinginkan atau tidak semestinya di dalam kehidupan atau urusan pribadi seseorang. Lalu yang ketiga ini ada keramahan manusia, yaitu mengacu pada tingkat di mana mesin cerdas tidak membahayakan manusia atau kemanusiaan. Lalu yang ketiga ini ada kepribadian, yaitu kombinasi dari karakteristik atau kualitas yang membentuk karakter khas seseorang. Nah, kepribadian ini mencakup suasana hati, empati, humor, dan karisma. Lalu yang terakhir ini ada karakteristik kegunaan yang mencakup perwujudan. Nah, perwujudan ini tuh merupakan penampilan mesin itu harus sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh mesin itu sendiri. Selanjutnya adalah testing dengan intelligent machines. Next. Untuk tujuan sendiri, pasti ada tujuan yang ingin dicapai untuk menggunakan intelligent machine. Yang pertama itu tentunya easier dan faster testing atau testing yang lebih cepat dan lebih mudah. Dan yang kedua itu test engineer bertugas sebagai quality forecaster. Nah, ini merupakan hal yang menarik untuk dibahas lagi, apa itu forecaster, quality forecaster. Yang ketiga itu tentunya semuanya berjalan otomatis. Lalu yang keempat, kondisi yang dapat diatur sesuai dengan test case yang diinginkan. Untuk pengujian intelligent machine ini tidak luput dari yang namanya AI seperti yang dijelaskan di awal tadi. Namun tidak serta-merta semuanya itu dijalankan oleh mesin, tapi tentu saja ada campur tangan orang dalam proses pengujiannya. Lanjut. Nah, dalam tujuan dari testing menggunakan intelligent machine ini kan tadi test engineer bertugas sebagai quality forecaster. Nah, quality forecaster itu apa sih? Bisa dilihat dari kata forecaster atau forecasting, itu artinya meramal. Jadi, quality forecaster ini bertugas untuk meramal apa saja test case yang nantinya akan terjadi dalam suatu sistem atau aplikasi. Nah, tentunya dalam pengerjaan itu dibutuhkan teknologi AI tadi itu. Nah, test case yang digenerate menggunakan multimodel itu dapat disesuaikan dengan kondisi pengujian yang diinginkan. Dari dulu untuk kedepannya sekarang nanti itu tes pengujian ini berubah
mulai dari execution dulu, artinya para penguji itu mengeksekusi test case-nya sendiri, mencoba menguji sesuai dengan tes case yang diterbitkan. Lalu ada monitoring, artinya test case-nya itu dijalankan secara otomatis, tapi penguji tinggal memonitor apakah test case sudah sesuai yang diinginkan atau belum, sudah berjalan sesuai diinginkan atau belum. Dan yang terakhir itu kedepannya nanti akan ada yang namanya forecasting. Di sini quality forecaster inilah yang bertugas untuk melaksanakan hal itu. Artinya meramalkan tes case itu, menggenerate tes case itu dengan suatu program atau model yang telah dibuat. So, next. Nah, untuk dalam testing menggunakan intelligent machine ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah model dalam quality forecasting. Pengujian adalah kegiatan yang reaktif, artinya kita hanya bisa tahu apa hasil dari pengujian itu ketika pengujian itu dilakukan. Namun berbeda dengan quality forecasting, kita membuat suatu program untuk mengenerate suatu test case itu tanpa perlu kita melakukan itu. Jadi misalkan pencet ini nanti keluarnya apa, nah itu bisa kita digeneratkan melalui sistem ini, sehingga sistem yang kita buat itu sudah tahu bakal nanti kalau dijalankan apa hasilnya. Jadi tidak perlu melakukan tes tersebut. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, prediksi pada testing dapat dilakukan. Model automation testing dinamis yang dihasilkan dengan data secara real time dan kondisi yang dimanipulasi, maka tes yang terbaik dan sesuai dapat dihasilkan. Ya, sesuai yang di bold dalam presentasi ini, poin penting dalam membuat model dalam quality forecasting adalah data secara real time, artinya data sesungguhnya yang dipakai sehingga nanti proses pembuatan sistem AI-nya itu berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang nyatanya. Lalu kondisi yang dimanipulasi, kondisi yang dimanipulasi ini berkaitan dengan bagaimana kita akan ingin menguji aplikasi ini dalam satu kondisi tertentu dan apa yang akan dihasilkan dalam kondisi tersebut. Next. Poin kedua yang harus diperhatikan adalah penggunaan robot dalam testing mesin yang fisik atau physical machine. Nah, di era sekarang ini tentunya ada kolaborasi software dan hardware tentunya untuk mengatasi masalah-masalah ya. Tidak hanya software saja, tapi dalam memastikan keduanya bekerja dengan baik secara bersama-sama, pengujian perlu dilakukan. Artinya hardware dan software ini ada interaksi keduanya. Nah, bagaimana mengujinya itu kalau misalkan dilakukan secara otomatis? Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan robot testing ini. Nah, dalam robot itu tersebut pastinya ada AI yang digunakan dan nantinya bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Next. Nah, kenapa robot ini jadi menjadi sebagai solusi yang tepat? Yang pertama adalah keterbatasan dalam pendekatan pengujian software. Nah, pengujian software ini bisa dilakukan misalkan kita perlu alat operasi untuk menjalankan suatu software. Namun kalau kita misalkan melakukan pendekatan pengujian software, artinya kita tidak melakukan interaksi terhadap alat tersebut, melainkan hanya dari dalam software-nya sendiri. Nah, namun keterbatasannya adalah terkadang terdapat isu-isu keamanan atau keselamatan penggunaan, sehingga itu mungkin bisa dikurangi ketika kita menggunakan robot sungguhan yang bisa digunakan untuk menjalankan alat tersebut. Dan yang kedua adalah pengujian yang fleksibel. Karena kita menggunakan robot, artinya robot tersebut bisa kita manipulasi untuk menjalankan tes case atau pengujian tersebut, sehingga pengujian bisa dilakukan lebih cepat ataupun lebih kompleks. Yang ketiga, more testing, fewer cost. Ya, untuk melakukan testing tentunya kita perlu
membayar atau mengeluarkan kos untuk pengujian. Namun untuk pengguna robot ini diharapkan itu testing dapat dilakukan dengan lebih banyak, tapi dapat dilakukan lebih cepat. Artinya kos yang dibayarkan akan lebih murah dari situ. Yang keempat adalah mengatur interaksi yang berulang. Nah, seringkali ada interaksi yang perlu dilakukan berulang-ulang. Nah, dalam penggunaan pengujian secara manual atau manusia itu biasanya presisinya kurang tepat. Kadangkala mungkin dipengaruhi oleh kondisi sekitar atau mood atau lain-lainnya. Nah, sehingga mungkin interaksi yang dilakukan waktunya tidak tepat ataupun yang lainnya. Namun dengan penggunaan robot ini, presisi-presisi yang perlu diperhatikan tadi itu bisa dilakukan dengan baik atau sangat presisi. Yang kelima adalah mengurangi risiko manusia. Pengujian yang terus-menerus ataupun sama berulang kali dilakukan, nah itu biasanya akan membuat operator atau penguji itu merasa jenuh ataupun kurang mood. Nah, sehingga mungkin itu dapat mempengaruhi hasil pengujiannya. Makanya kalau menggunakan robot, hal itu bisa dihilangkan. Lanjut. Poin penting lainnya adalah pada pengujian menggunakan intelijen mesin ini, kita bisa menggunakan virtual engineering environment atau lingkungan atau kondisi yang kita buat sendiri untuk melancarkan pengujian tersebut. Virtual engineering environment memberikan perspektif orang pertama berpusat pada pengguna, memungkinkan pengguna berinteraksi secara natural. Nah, tujuan dari pembuatan ini supaya nanti kita benar-benar menjalankan test case sesuai dengan apa yang terjadi di pengguna secara natural. Interaksi dalam lingkungan virtual harus menyediakan antarmuka yang mudah dipahami sesuai dengan latar belakang pengguna. Juga harus memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan menemukan detail yang tidak terduga tetapi penting tentang perilaku sistem. Ya, artinya sistem environment yang kita buat itu harus sesuai lah dengan apa yang akan nantinya terjadi di pengguna supaya nantinya hasilnya juga sesuai. Next. Nah, poin yang terakhir itu kita perlu berhati-hati untuk menguji AI dengan AI karena kita menggunakan intelligent machine artinya kita menggunakan AI. Nah, itu untuk menguji sistem yang menggunakan AI kita perlu juga berhati-hati karena pengujian dilakukan terhadap ketidakpastian. Artinya apa yang dilakukan AI kita kan tidak tahu, berbeda dengan kita yang mendeskripsikan sendiri bagaimana tesis-tesisnya nanti. Nah, begitu juga dengan sistem yang diuji itu kita tidak tahu apa yang akan dilakukan dengan AI. Karena mungkin kita tahu ini bakal begini, tapi itu tergantung dari program AI yang telah dibuat. Maka hari itu pengujian terhadap AI menggunakan AI ini perlu kehati-hatian dan perhatian khusus. Next. Nah, itu mungkin dari kelompok kami, kelompok 11. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 11 atas presentasinya. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan sama dari materi yang dibawakan oleh Tio, Arini, sama Philip? Kalau tidak ada, berarti langsung saja kita next ke kelompok selanjutnya. Terima kasih Tio, Arini, Philip atas presentasinya. Terima kasih juga. Sama-sama Mbak Putri.
Selanjutnya kelompok 5. Dari kelompok 5 boleh di on kameranya. Ada Mas Raja Permata, Doni Fitrado, dan Kevin. Oh iya, udah. Izin share screen ya. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ini masih loading. Terlihatnya. Iya, ini udah terlihat. Oke, kalau begitu waktu dan tempat saya persilahkan untuk kelompok 5 presentasi. Oke, terima kasih untuk Putri. Sebelumnya kami buka Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang User Twice, Cut Once, Acceptance Testing yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Kevin Hasil, kemudian Doni Fitrado, dan Raja Permata Boy. Oke, bisa di next. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pertama perkenalan tentang acceptance testing itu sendiri, kemudian prosesnya, kemudian pendekatan, yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Oke, perkenalan. Lanjut. Apa itu acceptance testing itu sendiri? Merupakan teknik pengujian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana perangkat lunak sistem itu memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Iya atau tidaknya itu di istilahnya ditentukan dari acceptance testing ini. Tujuan utamanya sendiri itu untuk mengevaluasi sebagaimana kepatuhan sistem dengan persyaratan bisnis dari sebuah startup atau company itu sendiri, dan kemudian diverifikasi apakah telah memenuhi kriteria yang diperlukan untuk pengiriman ke end user atau pengguna akhir. Next. Kenapa diperlukan acceptance testing? Banyak organisasi belakangan ini mengalami kerugian yang besar, utamanya ketika telah melakukan pasca rilis dari perangkat lunak yang mereka buat. Untuk mengetahui user acceptance testing ini atau UAT ini yang sukses, biaya memperbaiki kerusakan setelah perangkat lunak dirilis jauh lebih besar daripada biaya perbaikan sebelumnya. Maka dari itu, untuk setiap project manager harus menyadari seberapa pentingnya dari UAT ini untuk mengorganisir dan melibatkan testing ini. UAT sendiri diperuntukkan bagi pengguna bisnis untuk mencoba dan membuat perangkat lunak gagal dengan mempertimbangkan organisasi sebenarnya, tempat ia akan bekerja. Ini memeriksa perangkat lunak dalam konteks lingkungan bisnis tempat ia akan beroperasi. Lanjut. Kemudian tentang proses, bagaimana sih sebuah acceptance testing ini? Dalam acceptance testing ini dan ISTQB, pengujian formal sehubungan dengan kebutuhan proses pengguna, persyaratan, dan proses bisnis yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu sistem memenuhi kriteria penerimaan atau tidak, dan untuk memungkinkan pengguna, pelanggan, atau entitas resmi lainnya untuk menggunakan apakah akan menerima sistem atau tidak. Proses ini itu meliputi yang pertama, berbagai tipe acceptance testing, kemudian ada alpha testing, ada beta testing, yang terakhir adalah untuk mengetahui perbedaan antara alpha testing dan beta testing. Next. Tipe-tipe acceptance testing. Ada beberapa jenis pengujian penerimaan yang harus dilakukan dalam keadaan dan peraturan yang berbeda. Misalnya, yang paling terkenal adalah pengujian penerimaan penggunaan di mana kriteria selesai biasanya digunakan untuk user bisnis. Dan ini juga sangat populer untuk pengujian penerimaan operasi di mana kriteria didefinisikan dalam istilah persyaratan fungsional dan non-fungsional. Juga pengujian ini penerimaan kontrak regulasi dilaksanakan, di mana kriterianya itu ditentukan oleh perjanjian atau undang-undang dan peraturan negara bagian. Dan yang paling terkenal dari macam-macam acceptance testing ini sendiri adalah alpha testing dan beta testing.
Next. Alpha testing ini biasanya digunakan di perusahaan yang sedang berkembang, startup juga. Biasanya ini untuk QA terlebih dahulu yang melakukan alpha testing ini, karena untuk memberikan kepastian pengujian independen dan tidak terpengaruh. Aktivitas ini seringkali dilakukan oleh pihak luar dan menjamin independensi yang dapat lebih besar. Anda tidak akan perlu merusak reputasi dan perasaan kolega. Kemudian, alpha testing adalah pengujian penerimaan penggunaan dari aplikasi yang dikembangkan yang bertujuan untuk mengetahui semua kekurangan, bug, dan gangguan yang tersisa di situs pengembang. Next. Kemudian adalah beta testing. Beta testing sendiri juga dikenal sebagai full testing atau pengujian lapangan yang dilakukan oleh user atau potential user. Ini banyak digunakan perusahaan dan seringkali dianggap sebagai testing gratis ya, karena dilakukan oleh user dan potential user. Beta testing adalah bentuk eksternal pengujian penerimaan pengguna yang dilakukan oleh di situs klien. Ini adalah pelanggan yang melakukan pengujian ini biasanya memeriksa apakah fungsionalitas perangkat lunak selaras dengan harapan pengguna di akhir nanti, atau end user itu. Kami ingin memberikan masukan bila nanti teman-teman karena menjadi QA dari sebuah perusahaan untuk berhati-hati dalam membuat release beta testing dan pastikan Anda melakukan alpha testing sebelumnya. Next. Dan ini ada perbandingan, ada 9 perbandingan. Yang pertama adalah untuk membedakan alpha testing dan beta testing. Alpha testing kan dilakukan oleh penguji dari tim pengembang, makanya bisa dilakukan di rumah atau di perusahaannya masing-masing. Kemudian untuk beta testing dibutuhkan di tempat ujung pelanggan. Semisal nih, mereka dari toko kelontong. Kita harus ke toko kelontong itu untuk mengetahui ini sesuai atau enggak buat dia gitu. Selanjutnya adalah ini melibatkan penggunaan teknik pengujian kotak hitam dan kotak putih, black box dan white box. Sedangkan di beta testing hanya memerlukan black box dalam pengujiannya. Selanjutnya, siklus eksekusi yang panjang untuk pengujian dalam fitur pengujian alpha. Jadi, untuk pengujiannya itu kan butuh tahapan-tahapan yang panjang agar semua itu jelas dalam alpha testing. Karena kalau sekali lagi, kalau terjadi kesalahan akan memakan biaya lebih lagi ketika kita melakukan testing ulang. Selanjutnya, umumnya untuk yang beta testing ini dikaitkan dengan siklus eksekusi yang relatif lebih pendek, karena kita tidak ingin memberatkan si end user ini dalam melakukan testingnya. Selanjutnya. Kemudian, untuk alpha testing ini sendiri dilakukan dalam lingkungan simulasi atau virtual di situs pengembang. Dan untuk beta testing dijalankan dalam lingkungan yang memiliki basis waktu yang nyata. Kemudian untuk yang kelima adalah alpha testing dilakukan jika tidak ada basis penggunaan akhir yang ditargetkan. Lanjutnya untuk bedanya dengan beta testing dilakukan tanpa adanya tim pengembang atau QA. Yang keenam, ini dilakukan alpha testing ini dilakukan pada tahap ketika persyaratan penggunaan diperlukan. Dan beta testing sendiri juga dilakukan pada saat produk perangkat lunak harus dipasarkan ke klien atau pengguna yang ditargetkan. Selanjutnya. Nah, yang ketujuh adalah alpha testing dilakukan di balik pintu tertutup dari situs pengembang yang tidak terlihat oleh publik. Ini digunakan untuk menjaga privasi dari testing alpha itu sendiri. Kemudian untuk beta testingnya seringkali dilakukan tempat terbuka. Ini pun juga dikaitkan dengan tahap pemasaran produk ya. Untuk yang selanjutnya nomor 8 adalah mensimulasikan kondisi ke dunia nyata secara dekat. Pengujian alpha ini diperlukan di fasilitas lab atau perusahaan yang terkait. Kemudian yang nomor 8 adalah untuk yang beta testing adalah untuk mensimulasikan kondisi ke dunia nyata secara dekat. Pengujian alpha perlu dilakukan dalam fasilitas lab. Itu kebalikan dari yang satunya lagi ya. Kemudian yang terakhir adalah, yang menarik dari alpha testing adalah memungkinkan deteksi dini bug atau kesalahan yang tidak menyenangkan terjadi di tangan tim pengembangan dan pengujian di situs pengembangan itu sendiri. Kemudian untuk yang beta testing adalah masalah penggunaan dilihat dari tahap ketika umpan balik
mereka dapat dimasukkan dalam versi mendatang atau peningkatan produk platform. Itu dari proses acceptance testing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Doni. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pendekatan dari acceptance testing itu sendiri. Baik, untuk pendekatannya itu sebelumnya acceptance testing itu sering dianggap sebagai proses validasi dari sebuah sistem yang ingin dibangun. Dan pada acceptance testing ini sendiri akan melakukan 3 hal, teman-teman. Yang pertama adalah mengukur seberapa sesuai sistem yang dibangun dengan persyaratan bisnis yang telah dideklarasikan di awal. Yang kedua adalah mengekspos atau menggarisbawahi masalah logika bisnis yang tidak ditemukan di testing sebelumnya, yaitu adalah unit dan sistem testing. Karena sebelumnya unit dan sistem testing itu tidak terlalu fokus pada logika bisnis. Nah, kenapa sih kok kita harus mengekspos masalah logika bisnis? Karena sebenarnya user acceptance testing ini juga berhubungan dengan BA atau business analyst yang nanti akan terkait atau terinvolve juga di dalam fase dari testing ini. Kemudian ketiga, pada testing ini juga menyediakan sarana untuk menentukan seberapa selesai sistem yang ingin dibangun. Gitu. Kemudian untuk langkah-langkah paling basic atau dasar untuk mengatur acceptance testing adalah yang pertama kita harus menentukan kriteria di mana perangkat lunak tersebut sudah dianggap berfungsi sebagaimana mestinya seperti yang diinginkan di awal. Kemudian juga dapat membuat satu set kasus pengujian acceptance testing. Kemudian jangan lupa untuk menjalankan pengujian. Dan yang terakhir adalah merekam dan mengevaluasi testing yang telah dilakukan, sehingga nantinya akan ada track record dari apa yang telah dites beserta nanti apa yang perlu dievaluasi atau diimprove di kedepannya, teman-teman. Kemudian untuk pendekatan utama acceptance testing, seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, acceptance testing ini sebenarnya kan dilakukan oleh tim quality assurance atau QA atau tim business analyst apabila tidak ada fase yang dilewati atau dipersingkat. Dan seringkali dijumpai bahwa tidak begitu jelas bagaimana menetapkan batasan atau tingkat keterlibatan user di dalamnya. Oleh karena itu kita dapat mendapatkan pie chart yang ada di sebelah ini, di mana terkadang tidak jelas apakah para user ini nanti akan melakukan testingnya atau tidak. Kadang ingin melakukan testingnya pertama kali, yaitu yang 9%, kemudian testingnya juga dapat dilakukan pada saat iterasi sebanyak 38%, kemudian dapat juga dilakukan oleh para stakeholders sebanyak 24%, kemudian ada juga independent parallel testing sebanyak 16%, dan yang terakhir ada end of life cycle sebanyak 10% di dalam chart yang ada di sebelah ini. Selanjutnya kita lanjut ke langkah dasar untuk mengakomodir fase well done acceptance. Jadi untuk mencapai fase well done acceptance dalam acceptance testing ini, kita harus memperhatikan beberapa syarat yang tentunya diperlukan sebelum mulai fase ini. Yang pertama adalah persyaratan bisnis itu harus tersedia, teman-teman, dan persyaratan ini itu harus lengkap dan jelas, bukannya malah ambigu gitu dan masih belum kurang jelas. Jadi pertama harus diperjelas dulu persyaratan bisnisnya. Kemudian selanjutnya kode aplikasi atau kode sistemnya itu telah dikembangkan sepenuhnya supaya kita dapat menguji sistem tersebut setidaknya dari fungsionalitasnya gitu. Kemudian selanjutnya semua jenis pengujian seperti unit, integration, dan sistem testing telah diselesaikan. Dan syarat selanjutnya tidak ada showstoppers atau cacat tinggi ataupun sedang dalam fase sistem integration test. Kemudian selanjutnya syarat yang kelima adalah hanya memiliki kesalahan kosmetik sebelum pengujian penerimaan. Jadi kesalahan kosmetik yang dimaksud di sini adalah kesalahan aksesoris atau lebih ke arah tampilannya. Dan yang penting adalah fungsionalitas atau alur dari sistem yang ingin dibuat. Itulah yang paling penting. Kemudian
yang keenam, syarat keenam adalah regression testing itu harus diselesaikan tanpa cacat utama, sehingga tidak dapat mengganggu fungsionalitas dari sistem tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah semua kerusakan atau semua error yang dilaporkan pada sebelumnya itu seharusnya sudah harus diperbaiki dan diuji ulang, supaya kesalahan yang ada di fase testing yang sebelumnya itu nanti tidak terjadi lagi di fase testing yang selanjutnya, teman-teman. Kemudian yang ke-8, tentunya lingkungan acceptance testing juga harus siap, dan yang terakhir adalah komunikasi atau sign of mail juga harus jelas supaya tidak ada miskomunikasi antara tim pengembang gitu. Nah, kemudian pendekatan untuk membuat kasus acceptance testing. Jadi untuk membuat kasus acceptance testing ini, teman-teman, kita dapat menggunakan kombinasi pendekatan yang bersifat requirement based, business, dan data driven. Karena apabila kita hanya menggunakan satu pendekatan saja, maka kasus testing itu akan membawa cacat persyaratan di proses testing tersebut. Dan selain itu, ketika ada persyaratan yang tidak lengkap dan salah, maka kasus testingnya itu nanti akan menjadi tidak lengkap juga dan bahkan nanti salah di akhirnya. Oleh karena itu, persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan tersebut kita harus perhatikan dan harus kita penuhi supaya nanti tidak terjadi kesalahan di output testing yang kita jalankan. Kemudian selanjutnya, untuk sisi negatif dari kasus uji proses bisnis atau ALUBEJA itu adalah pengujian data related itu seringkali kita jumpai itu berada di luar cakupannya, di mana pendekatan data driven itu nanti sangat fokus pada data dan justru kehilangan proses dan sisi bisnisnya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini juga berhubungan dengan bisnis analis. Oleh karena itu kita juga harus memperhatikan sisi bisnisnya, tapi karena adanya pendekatan data driven itu kadang kehilangan sisi bisnisnya gitu, teman. Yang terakhir yaitu adalah menulis kasus uji penerimaan bukanlah langkah terakhir dari pengembangan sistem. Jadi penulisannya itu nanti akan dimulai tepat setelah persyaratan selesai dan disetujui. Kemudian model data dan model aplikasi, dan sebelum pengembangan itu selesai. Nah, untuk beberapa tips untuk merencanakan kasus acceptance testing ini sebenarnya ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah kita dapat mengidentifikasi dan melibatkan pengguna utama, karena pengguna utama sendiri ini nanti akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang persyaratan pengguna. Kemudian yang kedua adalah selain menemukan sistemnya itu, dapat menyediakan pelatihan secara langsung untuk sistemnya ini kepada pengguna. Jadi nanti pengguna benar-benar paham dan benar-benar tahu secara detail tentang bagaimana cara menggunakan sistem yang telah dibuat tersebut. Kemudian tips ketiga adalah meminta para pengguna ini untuk membuat test case mereka sendiri juga, karena kadang testing yang dijalankan oleh pengguna dengan testing yang dibuat oleh para developer itu nanti akan mengeluarkan output yang berbeda, karena keinginan dari user kadang ada yang sedikit berbeda dengan developernya tersebut. Kemudian tips yang terakhir adalah memastikan bahwa pengguna juga akan menjalankan pengujian. Seperti yang tadi sudah disebutkan, kalau misalnya hanya tim developernya saja yang menjalankan, nanti mungkin akan menghasilkan output yang berbeda dengan yang dijalankan oleh para pengguna tersebut. Kemudian selanjutnya ada peran dan tanggung jawab pada acceptance testing ini. Jadi pada acceptance testing ini kita harus memiliki pemilik atau project manager yang nantinya akan mengelola proses dan pengambil keputusan akhir di dalam tim. Sehingga nanti apabila ada konflik, bila ada struggle di dalam prosesnya, nanti ada penengah yaitu dari pihak pemilik ataupun project manager-nya. Selain menengahi dalam mengambil keputusan akhir, pemilik ini juga akan memperbarui status sponsor dari proyek yang dibangun.
Sponsor proyek atau pemilik bisnis ini akan mengurus persyaratan dan akan membantu pemilik atau project manager saat mengujinya. Nantinya kedua pihak ini akan bertanggung jawab juga atas proses change control. Dan yang terakhir, tentunya sumber daya tim nanti akan benar-benar melakukan acceptance testing terhadap sistem yang dibangun, teman-teman. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Boy. Ya, kedengaran ya. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan dari acceptance testing itu sendiri. Next slide, Don. Oh ya. Jadi bagian pertama dari kesimpulan adalah hal-hal apa saja sih yang harus dihindari saat kita mengeksekusi acceptance testing itu sendiri. Jadi eksekusi dari acceptance testing ini bukan hal terakhir yang dilakukan. Tapi kita juga perlu untuk mencatat dan juga mengevaluasi data dan testing yang kita lakukan agar tidak ada detail-detail penting yang kita lupakan. Terus juga acceptance testing ini juga perlu dilakukan sesering mungkin dan juga secara manual jika diperlukan. Terus untuk selanjutnya ada beberapa hal yang kita perlu hindari saat melakukan acceptance testing. Yang pertama tadi perencanaan yang kurang, terus juga kekurangan ketersediaan dan stabilitas dari sistem yang kita buat. Terus yang ketiga itu kekurangan ketersediaan dan stabilitas sumber daya atau manusianya. Terus yang keempat juga komunikasi yang buruk, itu perlu kita hindari. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya itu pencatatan data atau recording dari testing yang kita lakukan. Next slide. Ya, jadi tadi Keva sudah menjelaskan tentang alpha testing sama beta testing. Jadi acceptance testing itu sangat bagus jika melibatkan end user atau kita melakukan yang namanya beta testing. Namun kalau kita melibatkan end user ini ada beberapa tantangan yang perlu kita atasi. Jadi beberapa tips dalam mengatasinya ada 4, yaitu yang pertama end user ini mungkin memiliki jadwal yang sibuk. Jadi kita harus melakukan scheduling atau penjadwalan sehingga acceptance testing ini dilakukan sedini mungkin dan bukan di saat-saat terakhir. Terus juga seperti yang Doni sudah jelaskan bahwa end user sendiri nanti akan kita minta untuk membuatkan test case mereka sendiri karena kemungkinan test case atau pandangan mereka itu berbeda daripada pandangan dari tim developer itu sendiri. Dan juga kita ingin menghindari dengan yang namanya formalitas, sehingga kita ingin partisipasi langsung dari end user. Terus juga ada yang namanya kita harus memotivasi user, karena bisa saja mereka tidak berniat ataupun memiliki jadwal yang padat. Dan juga yang terakhir, kita juga bisa saja memiliki pemahaman yang tidak terlalu mendalam tentang sistem yang kita buat. Karena bukan kita langsung yang menggunakannya. Oleh karena itu, test case yang dibuat oleh end user itu bisa membantu kita untuk memahaminya. Seperti itu. Next. Ya, jadi bagian selanjutnya itu acceptance testing yang dilakukan oleh tim QA internal, tapi yang tidak terlibat langsung ke dalam pembuatan atau pengujian software atau aplikasi yang kita buat. Jadi hasil dari acceptance testing yang dilakukan tim QA internal ini ada 5 hal. Mereka membuktikan bahwa aplikasi ini bekerja seperti yang ditunjukkan dari tahapan pengujian yang sebelumnya atau waktu saat melakukan software testing. Terus juga cakupannya itu kecil dan juga biasanya tentang UI karena yang user lihat kan kebanyakan adalah tentang UI dari sebuah aplikasi. Dan juga mereka melakukan apa yang mereka lakukan sehari-hari dan juga terbukti benar. Terus yang keempat, acceptance testing ini tidak untuk mencari kecacatan atau bug dalam sistem, tapi kita ingin mencari apakah ada fitur atau fungsi yang tidak sesuai dari aplikasi dengan preferensi ataupun persyaratan dari user. Dan juga yang terakhir adalah bahwa tester atau tim QA yang pernah menguji sistem itu tidak diikutkan dalam acceptance testing. Jadi ini tim QA yang berbeda dari yang menguji aplikasi sebelumnya. Selanjutnya, Don.
Jadi ada beberapa alasan utama acceptance testing ini sering gagal. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama tidak ada kolaborasi dan juga dukungan secara aktif dari manajemen. Yang kedua adalah salah fokus. Jadi kebanyakan kita tuh berpikir pada bagaimana sih cara melakukan acceptance testing dan bukan pada masalah apa yang berada di depan kita. Terus juga yang ketiga, acceptance testing ini sering diabaikan karena kita merasa kayak nggak terlalu penting dan sebagainya. Dan juga yang keempat, kebanyakan dari kita itu sebagai developer itu terkadang meremehkan apa sih yang end user atau customer itu butuhkan. Kan beberapa dari customer itu tidak memiliki yang namanya IT literasi yang baik. Beberapa dari mereka belum tentu bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang kita buat dengan baik, sehingga perlunya pemahaman akan kebutuhan dari customer itu sendiri. Oke, selanjutnya. Ya, jadi ada opsi terbaik untuk acceptance testing ini sendiri, itu dengan melakukan yang namanya outsourcing acceptance testing. Tapi perlu juga dukungan dari kita, dari tim on-site-nya, sehingga kita bisa sama-sama saling berdiskusi dan juga bekerja sama dalam mengetahui apakah aplikasi kita ini sudah sesuai dengan customer atau tidak. Dan juga untuk outsourcing ini sendiri memiliki beberapa pro dan kontra. Jadi untuk kontranya sendiri yaitu bahwa kita ini terkadang merasa bahwa kitalah yang tahu lebih banyak tentang sistem yang kita buat, sehingga kita tidak terlalu memerlukan tim dari luar yang independen. Sedangkan untuk kontranya sendiri yaitu bahwa kita sebenarnya perlu pandangan lain tentang sistem yang kita buat. Seperti itu. Jadi perlu tim lain atau outsourcing dari luar. Selanjutnya. Nah ini. Jadi kita perlu nggak sih outsourcing acceptance testing atau tidak? Jadi ada beberapa alasan yang untuk mendukung outsource acceptance testing tadi. Jadi ada 3 hal. Yang pertama itu tim eksternal atau orang dari luar itu bisa menambah nilai dalam hal melengkapi cakupan dalam hal yang lain. Karena ketika kita melakukan testing sendiri, itu kita cakupannya hanya dalam UI atau hal kecil lainnya. Terus juga pandangan mereka itu mungkin lebih objektif terhadap skenario-skenario bisnis yang mungkin terjadi di dalam aplikasi kita. Dan juga yang ketiga, mereka juga dapat menguji kinerja atau performance aplikasi kita saat tim internal itu dalam masa-masa yang sibuk. Oke, lanjutannya, next. Dan juga kalau kita melakukan outsourcing ini sendiri, itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi yang pertama itu, kita tuh perlu membuat tujuan atau goal sebelum kita itu mengontak tim lain atau tim eksternal untuk melakukan acceptance testing sendiri. Dan juga yang kedua, kita tuh perlu mencari konsultan yang inovatif dan juga kreatif. Yang ketiga juga kita perlu menganalisa tren dan juga metrik atau pengukuran atau variabel yang mungkin ada di dalam acceptance testing itu sendiri. Dan juga yang keempat ini salah satu hal yang pentingnya bahwa kita harus menjalin komunikasi antara tim kita yang internal dengan tim eksternal atau konsultan. Dan yang kelima kita harus mencari konsultan atau orang yang tepat untuk melakukan acceptance testing. Dan yang keenam adalah pelacakan, tracking, atau controlling dan pengendalian terhadap acceptance testing yang mereka lakukan secara efektif. Oke, mungkin next lagi. Ya, mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Mungkin apakah ada pertanyaan? Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi measure twice sama acceptance testing. Jelas. Kalau tidak ada, berarti boleh diakhiri, Mas Boy. Ya, terima kasih atas partisipasinya dan juga terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih kelompok 5
yang telah membawakan materi pada pagi hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, berarti selesai sudah presentasinya, selesai juga perkuliahan pada pagi hari ini. Tadi Bu Siti berpesan jika kelompok kedua sudah selesai presentasi bisa diakhiri. Untuk presentasi minggu depan kalau tidak ada halangan, yaitu kelompok 7 dan kelompok 3. Dan untuk kelompok 11 serta 5, jangan lupa untuk mengupload PowerPoint-nya ke Drive. Baik, kalau begitu kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih pada kelompok 11 dan kelompok 5 yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.